warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, nikmat, kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di aula yang kita cintai ini. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan lebih juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat yang nantinya kita mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami beriman kata Nabi. Ya, kata Nabi ada 5 ciri-ciri orang yang beriman. Apa itu? Yang pertama adalah sholat di awal waktu. Jadi sholat ini merupakan yang paling utama yang akan dihisab di yaumil akhir nanti. Jadi jangan dianggap bahwa sholat itu hanya sekedar melepaskan kewajiban. Tapi di balik sholat itu banyak yang terkandung di dalamnya. Yaitu yang pertama dikatakan bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan kejidan bukan. Tapi kalau sholatnya tidak membawa kebaikan dalam diri kita, berarti sholatnya itu masih main-main atau sholatnya tidak ikhlas. Mudah-mudahan segala kesulitan, segala susah payah yang kita alami itu akan dipermudah. Yakinlah, ya. Karena ada 2 orang Islam di dunia ini, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bersabarlah jika kalian mendapatkan suatu musibah atau suatu masalah. Kenapa sabar menjadikan kunci? Karena disitulah letak iman kita diuji seberapa kuat dengan ujian yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Jadi kalau ada ujian atau cobaan yang diberikan kepada kita, jangan menyalahkan Allah. Aksinya tidak ada perannya. Untuk yang agamanya itu kelihatannya tidak ada. Bidang universiti yang membidangi tentang masalah sholat, buat jadwal tentang pelaksanaan sholat sama masalah azan. Jangan lagi Pak PD yang azan, cukup banyak kan laki-laki. Kalau nggak bisa azan, jadi perempuan aja lah kalian. Ya, laki itu sebagai pemimpin. Pemimpin yang paling kecil adalah pemimpin dalam dirinya sendiri. Ya, berkelakuan baik. Tadi Pak Budi sudah marah-marah. Ya, orang yang marah-marah biasanya, ya, orang yang marah-marah biasanya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya, supaya apa? Supaya kalian berharap baik. Ya. Karena sudah dewasa, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Terutama tentang hal mengenai dilarangnya hampir dibawa ke sekolah. Bukan di sekolah ini saja,
tapi di seluruh Sumatera Utara sudah dianjurkan dilarangnya menggunakan HP. Kenapa? Karena pertimbangannya lebih besar mudaratnya ketimbang manfaatnya. Dalam agama pidana, kalau lebih besar mudaratnya maka diharamkan. Tapi kalau lebih besar manfaatnya, itulah yang diperbolehkan. Jadi dengan dilarangnya HP, kalian harus sadar bahwa salah satunya dapat membangun apa? Dapat membangun sistem pembelajaran di sekolah. Jadi guru nggak capek lagi mengontrol kalian. Bisa guru menjelaskan ada di kamera HP. Terhadap orang lain maupun terhadap kawan-kawan di sekolah ataupun terhadap guru. Guru adalah pengganti orang tuamu saat di sekolah. Yang ketiga, menyegerakan membayar hutang. Hutang ini walaupun kecil, kalau tidak dibayar, di akhir nanti akan dituntut dan akan mencari orang-orang yang merasa dihutangi. Ya. Jadi jangan jadi orang yang banyak hutang, apalagi berhutang budi. Ya, hutang budi dijauhi. Lebih baik kita berhutang uang daripada berhutang. Karena pertimbangannya lebih besar mudaratnya ketimbang manfaatnya. Dalam agama pidana, kalau lebih besar mudaratnya maka diharamkan. Tapi kalau lebih besar manfaatnya, itulah yang diperbolehkan. Jadi dengan dilarangnya HP, kalian harus sadar bahwa salah satunya dapat membangun apa? Dapat membangun sistem pembelajaran di sekolah. Jadi guru nggak capek lagi mengontrol kalian. Bisa guru menjelaskan ada di kamera HP. Terhadap orang lain maupun terhadap kawan-kawan di sekolah ataupun terhadap guru. Guru adalah pengganti orang tuamu saat di sekolah. Yang ketiga, menyegerakan membayar hutang. Hutang ini walaupun kecil, kalau tidak dibayar, di akhir nanti akan dituntut dan akan mencari orang-orang yang merasa dihutangi. Ya. Jadi jangan jadi orang yang banyak hutang, apalagi berhutang budi. Ya, hutang budi dijauhi. Lebih baik kita berhutang uang daripada berhutang. Yang berguna orang ini. Ya. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang, bukan terbaik menyusahkan, menambah-nambah pekerjaan orang. Ya, loh, yang terakhir adalah jadi orang yang bermanfaat bagi orang. Artinya keberadaan kita di sekolah atau keberadaan kita di rumah itu sangat-sangat dibutuhkan. Kehebatan itu ada batasnya. Ya, halo. Coba saya. Pak ini tanggal 1 sampai tanggal 3, kira-kira ada nggak perubahan dalam dirimu setelah dilarang? Ada nggak? Kira-kira ada nggak kemajuan dalam pembelajaran? Ada?
Jadi kalian mendukung atau tidak? Hah? Kalian mendukung atau dilarang? Tidak. Berarti nggak waras. Ya. Kalian nggak waras. Dari awal saya mengatakan dengan hanya HP dipandang banyak mudarat daripada manfaat. Ya, kalau kalian nggak mendukung tentang dilarangnya HP di sekolah, bikin aturan sendiri, bikin sekolahmu sendiri, bikin orang tuamu sebagai guru sendiri. Ya, di mana-mana sekolah sudah punya aturan. Ada pula orang tua yang tidak mendukung dengan sekolah itu dilarangnya membawa HP. Ini orang tua macam mana ini? Sekolah membuat anak-anak supaya belajar, kok malah ada orang tua yang malah dilarang. Ini maunya orang tua seperti ini ambil anak-anak bikin sekolah sendiri. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah kita ini bisa